Kembali di Ramadan di rumah bersama BCA. Bareng gue Dimas. Dan gue Wina. Hari ini kita mau bahas tentang musik. Musik. Nah, gimana nih Win? Selama pandemi nih, kita kan WFH, WFO per 3 hari. Ya, Pas WFH itu, kadang suka bosen gak sih? bosen dong. Bosen. Terus kalau kamu bosen, biasanya ngapain tuh? Bosen tapi kita harus tetap produktif kerja. Jadi Iya, kita betul. harus mengakali hal itu. Kalau gue anaknya suka banget denger lagu, jadi salah satu caranya gue mengakalinya adalah denger playlist. Tapi playlistnya disetting. Playlistnya bisa disetting berdasarkan mood atau berdasarkan hari misalnya. Gitu. Gimana Biar tuh maksudnya tuh? Boleh tuh dijelasin. Misalnya gimana? Kalau misalnya by mood, misalnya kita lagi, by hari dulu. Misalnya hari Senin, setelah weekend seharian, setelah weekend Sabtu Minggu, balik lagi nih kerja Senin, kan kita butuh semangat dong. Terus kita setel lagu-lagu atau playlist yang dia tuh lebih ke energik, yang kayak lagu-lagu pop zaman sekarang kayak gitu. Terus misalnya hari Selasa, kita tetepin kalau Selasa itu pengennya yang kerja sambil santai. Ya udah kita setel lagu-lagu atau playlist akustik misalnya. Kan pas Selasa udah santai. Kalau Senin baru naikin suka, aduh santai. Kesana kayak besari, aduh gue capek. Itu santai. contoh Pak, jadi kalian bisa Oh, custom baik. aja. Bapak mau akustik ke Senin juga boleh, setiap hari akustik juga boleh Pak. Oke. Tergantung Bapak aja. Ya, Gitu. terus. Terus misalnya contoh lagi, saya nyontek ya. Terus kayak segmen radio misalnya, kalau hari Rabu kita mau playlistnya throwback hits. Misalnya, Oke, barangkali itu oke. bisa kayak jamming gitu sambil main gitar, mungkin yang bisa main gitar gitu. Oh iya, gini, gue pernah ngobrol sama teman gue, katanya kalau dia kerja dan temannya dia kerja, maksudnya dia dan teman-temannya, dia kalau dengerin lagu yang dia tahu justru nggak konsen karena pengennya nyanyi. Oke. Jadi dia dengerin lagu yang dia nggak tahu, kayak lagu Latin, lagu Mandarin mungkin, jadi lagu Thailand, lagu Filipin. Jadi dia cuma butuh back sound supaya nggak sepi, nggak bengong, tapi dia tetap fokus kerja gitu. Jadi Mungkin itu dia bisa. bikin itu sebagai background musik aja ya. Yang penting tune-nya sesuai sama mood yang dia mau. Iya, Liriknya yang jangan dia ngerti. iya. Biar benar fokus untuk Iya. mendukung mood aja. Mungkin itu bisa dicoba. Terus mungkin hari Jumat kita bisa setel lagu-lagu atau playlist yang senoparty gitu untuk menyongsong weekend misalnya. Semangat weekendnya ya. Semangat weekend, jadi semangat, wah makin deket nih weekendnya, makin cepet kerjanya gitu, biar cepet kelar, biar cepet weekend. Meskipun weekend di rumah aja mungkin nonton Pip, nonton Pip and Chill. Oke. Terus apa kayak misalnya masak-masak, nyoba resep baru, tapi yang penting kelar kerjaan udah kelar deh, nggak pusing-pusing pas weekend. Jadi bikin playlist ini juga ngebantu kita yang kadang-kadang banyak orang di masa saat ini. Kalau kita kan masih 3 hari WFH, 3 hari WFO. Nah kadang-kadang ada juga orang-orang yang full WFH terus kan. Iya. Dimana sekarang orang udah lupa hari. Iya. Nah dengan ada playlist ini mungkin at least mereka jadi ingat hari lah Iya. ya. Berdasarkan schedule playlist ya, jadi tahu harinya bisa. Nah ngomong-ngomong musik nih, Mm-mm. kan kamu kan bikin playlist banget nih, Senin sampai Jumat malah ada playlist nih. Iya. Berarti ada dong band-band favorit gitu atau musisi favorit? Oke. Mungkin ada denger si Nadine Amizah kalau lagi pengen santai-santai, atau kalau lagi pengen hype kayak hari Senin butuh yang semangat, mungkin denger Rich Brian. Oh oke. Terus ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin teman-teman playlistnya lebih oke, bisa komen juga di bawah komentar. Jadi teman-teman yang baca yang nonton juga bisa ngulik nih, ada yang enak-enak juga nih tentang playlistnya dia gitu. Pasti sharing aja ke kita. Sharing is caring. Di komen di bawah ini musisi-musisi favoritnya, mungkin ada playlist yang jadi andalan gitu ya, bisa sharing juga di video ini gitu ya, komen di bawah ini. Nah kaitannya ke musisi favorit tadi sebenarnya, kamu ada nggak musisi-musisi yang sebenarnya kepikiran, aduh pengen nonton nih konsernya, atau mungkin
kemarin udah nunggu-nunggu nih, Aduh, mau konser, COVID, ya di cancel, ya gagal. Nah, apakah ada yang diinginin untuk kemarin? itu kejadian sih Pak. Oh. Jadi nanti Juni nanti bakal ada konsernya Lauv. Kebetulan saya udah gagal nonton dari tahun kemarin. Baik. Terus kalau saya lihat-lihat kayaknya tahun ini akan jadi yang kedua. Oke. Karena nggak jadi manggung kan si pandemi ini. Jadi emang udah rencana bakal nonton tapi gagal. Jadi mungkin kan pasti bakal di refund tuh. Iya. Duitnya bakal gue tabung sih buat nanti nextnya baru bisa beli lagi konsernya kapan, tinggal beli deh tiketnya. Nabungnya di mana? Kalau gue nabung di tabungan biasa ada, tapi gue juga buka kalau yang di BCA sih gue buka tahapan berjangka. Jadi gue dipotong auto debit setiap bulannya. Jadi kayak gue nabung, tapi gue nggak berasa nabung karena gue nggak, nih gue kasih duit gue ke sini, tapi gue udah dipotong secara auto debit gitu, otomatis. Secara reguler ya. Iya, asal lo inget aja kalau duit lo ada yang hilang, oh berarti itu ke tabungan lo yang lain gitu. Pasti ini emang cuma segitu sesuai emang lu set kan, nggak hilang lebih dari itu. Cuma bagus ya, jadi maksudnya nanti ketika di refund uangnya tuh nggak kepake untuk yang lain gitu. Bener. Ya. Dipastiin untuk disiapin buat nonton konser itu di depannya. Jadi duit lo hilang tapi sebenarnya hilangnya buat lo juga gitu. Itu nggak hilang sih, dibantuin nyimpenin gitu, supaya nggak kepake karena impulsif buying mungkin. Iya, aduh susah nih impulsif. Pinter. Nah, jadi teman-teman balik lagi, komen di bawah playlistnya atau musisi-musisi favorit, terus juga mungkin bisa kasih tips juga gimana menabung menurut teman-teman, gimana menahan keinginan, memastikan pengeluaran itu sesuai kebutuhan bukan keinginan. Nah, yang pasti jangan lupa subscribe ke channel ini, like, comment, share video ini, terus ikutin channel-channel sosial media dari BCA karena konten-kontennya akan terus ada yang baru menarik, dan selama Ramadan ini kita terus bikin konten-konten baru di Ramadan di Rumah ini. Dan untuk menutup, ikuti anjuran pemerintah untuk cuci tangan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, dan jangan mudik dulu karena mudiknya ditabung dulu aja. Sekian dari gua, Dimas. Gue Wina. Kita udahi dulu, sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Dadah! Dadah! Terus gimana nih nextnya? Selain Laos mau beli apa? Mau nonton konser apa?